mikirin apa? Ini nih Miss, aku dengerin di khotbah. Katanya kita disuruh menyembah Tuhan. Tapi gimana caranya menyembah Tuhan, Miss? Wah, pertanyaan Joy bagus sekali. Tapi ada banyak cara loh yang bisa Joy lakukan untuk menyembah Tuhan. Oh iya Miss, gimana caranya? Contohnya seperti Joy berdoa, Joy bernyanyi, atau juga Joy mengikuti ibadah, bahkan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Oh, jadi memuji Tuhan sudah termasuk menyembah Tuhan. Betul sekali, seperti cerita kita hari ini di mana Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Mau tahu ceritanya? Mau Miss. Ayo sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Pernahkah temanmu melakukan sesuatu yang tidak biasa? Sesuatu yang mereka tidak pernah lakukan sebelumnya? Dalam cerita Alkitab hari ini, Yesus siap memasuki Yerusalem. Dia sadar dia segera menghadapi kematiannya. Dan dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Yesus dan muridnya dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, dia bicara kepada dua muridnya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang Yesus sudah katakan. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu murid-murid menuntun keledai itu kepada Yesus. Mereka membentangkan pakaian mereka di atas keledai itu. Yesus mengikuti adat istiadat bagi bangsawan yang memasuki kota. Keledai seperti itu adalah tunggangan para raja Israel sebelum tahun-tahun sebelumnya. Bertahun-tahun sebelumnya, Zakaria telah menubuatkan mengenai hal itu. Dia menulis bahwa Mesias akan menunjukkan dirinya kepada orang di Yerusalem dan bahwa dia akan mengendarai keledai muda. Orang-orang mengetahui nubuatan itu. Tidak berapa lama setelah Yesus duduk di atas keledai, murid-murid dan yang lainnya mulai berseru. Orang-orang meninggikan dia sebagai Mesias, Raja mereka. Murid-murid meletakkan jubah mereka di hadapan Yesus untuk dilalui oleh keledai. Ketika orang-orang melihat apa yang sedang terjadi, mereka mulai berseru dan meletakkan jubah mereka juga. Bersama dengan murid-murid mereka berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Hosana adalah seruan untuk memuji nama Tuhan. Orang-orang bersyukur kepada Tuhan karena telah mengirimkan Mesias kepada mereka. Mereka menghormati Yesus lebih dari sebelumnya. Banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah adalah waktu untuk mengingat bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada masa lalu. Banyak di antara orang-orang ini tidak pernah mendengar tentang Yesus. Mereka menyaksikan kerumunan orang di sekitar Yesus dan bertanya tentang Dia. Dalam cara ini mereka mempelajari tentang Yesus. Dan mereka bergabung dalam parade pujian yang besar itu juga. Yang lain dalam kerumunan itu mengetahui tentang Yesus. Mereka mengetahui mengenai orang-orang yang Dia telah sembuhkan atau bangkitkan dari kematian. Jadi sekumpulan besar orang mengikuti Yesus, menyerukan pujian kepadanya ketika Dia masuk ke Yerusalem. Tetapi para pemimpin Yahudi tidak menyerukan pujian. Mereka merasa iri kepada Yesus. Mereka mencoba mendiamkan orang-orang, tetapi mereka tidak bisa. Jadi mereka berteriak marah kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya,
aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dia mengatakan kepada mereka bahwa adalah baik dan benar jika orang-orang memuji Dia sebagai Tuhan. Dan jika orang-orang tidak melakukannya, maka ciptaannya akan melakukannya. Ketika parade itu berakhir, murid-murid Yesus menjadi bergairah dan senang. Mereka benar-benar berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja mereka yang berkuasa dan akan menguasai Israel. Mereka masih belum mengerti bahwa Dia akan segera mati bagi mereka. Tetapi untuk satu hari itu, Yesus membiarkan orang-orang memperlakukan Dia sebagai raja dan membiarkan mereka berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dalam cara ini, mereka memperlihatkan kasih dan rasa hormat mereka. Ketika kita memuji Yesus hari ini, kita juga menyembah Dia sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Dia layak untuk disembah. Hai, kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Debbie Dan Kirana. Nah, hari ini kita mau ngapain, Miss? Hari ini kita mau bereksperimen lagi nih Kirana. Nah, di sini Miss Debbie sudah ada alat dan bahannya. Ada air, ada kaca kecil dan juga ada tisu. Tapi sebelumnya Miss Debbie mau tanya dulu. Kirana, apakah Kirana tahu apa itu hati yang tulus dalam menyembah Tuhan? Maksudnya kita harus menyembah Tuhan dengan senang hati ya, Miss? Betul sekali, tapi ada satu hal lagi loh yang lebih penting dari itu. Apa itu, Miss? Yaitu adalah hati kita. Nah, untuk membuktikan kita akan melakukan percobaan ya. Nah, ini ada kaca. Kaca ini Miss Debbie mau tuangin air. Oke, coba Kirana berkaca deh. Sudah? Sudah? Oke, sekarang kaca yang tadi sudah kesiram sama air ini, Miss Debbie mau lap. Nah, coba Kirana kaca lagi. Sudah? Sudah? Nah, sekarang coba Kirana bandingkan. Dari kaca yang tadi Miss Debbie kasih air dengan kaca yang sudah Miss Debbie bersihkan, mana yang terlihat jelas wajah Kirana? Menurut aku lebih jelas yang Miss sudah bersihkan. Betul sekali. Nah, kaca yang sudah dibersihkan itu seperti hati kita. Jadi saat hati kita bersih, kemudian kita melakukan penyembahan kepada Tuhan, maka penyembahan yang kita lakukan itu akan Tuhan terima. Tapi kalau sebaliknya hati kita yang tadi seperti kesiram air, wajah kita jadi nggak jelas ya kelihatan. Nah, kalau hati kita juga kotor lalu kita melakukan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan terima penyembahan yang kita lakukan. Jadi kita tetap harus menjaga hati kita ya, Miss? Betul sekali, kita harus menjaga hati kita setiap hari. Tetapi kalau hati kita sudah terlanjur kotor, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah memohon pengampunan dari Tuhan dan juga kita harus melakukan hal-hal yang baik agar setiap hari kita bisa bersih seperti kaca yang tadi. Terima kasih, Miss, sudah mengajarkan tentang cermin hati. Oke, sama-sama Kirana. Nah, Kirana harus ingat ya, Kirana dan juga teman-teman, kita harus menjaga hati kita supaya tetap bersih agar saat kita melakukan penyembahan kepada Tuhan, bisa Tuhan terima dengan baik. Karena kita adalah cermin dari hati kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka banyak orang akan merasakan berkat dari Tuhan. Oke, demikian eksperimen kita pada hari ini. Sampai ketemu di aksi cilik berikutnya. Bye-bye!
Hai, Sobat Cilikop Channel, tahukah kalian bahwa Tuhan sangat baik kepada kita? Setiap hari, Dia memberikan kita napas, makanan, keluarga, teman, dan banyak hal lainnya. Karena itulah, kita harus selalu bersyukur dan memujinya. Tapi, bagaimana cara yang baik untuk memuji dan menyembah Tuhan? Pertama, pujilah Tuhan dengan hati yang tulus. Saat kita memuji Tuhan, lakukanlah dengan hati yang penuh kasih. Jangan hanya kita disuruh atau sekedar ikut-ikutan, tetapi benar-benar karena kita mencintainya. Nah, yang kedua, pujilah Tuhan dengan nyanyian dan doa. Kalian suka menyanyi kan? Tuhan senang jika kita menyanyikan lagu pujian untuknya. Tidak perlu suara yang paling bagus. Yang penting adalah hati yang bersukacita. Selain itu, kita juga bisa memuji Tuhan lewat doa-doa kita. Ketiga, pujilah Tuhan dengan perbuatan yang baik. Bukan hanya dengan kata-kata, kita juga bisa memuji Tuhan dengan melakukan hal-hal baik, seperti menolong teman, bersikap jujur, dan selalu bersyukur. Yang keempat, pujilah Tuhan kapan saja dan di mana saja. Kita tidak harus menunggu hari Sabat di gereja untuk memuji Tuhan. Kapanpun kita merasa bahagia atau bersyukur, kita bisa berkata, "Terima kasih Tuhan." Nah, teman-teman, memuji Tuhan itu bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang sikap hati dan perbuatan kita. Yuk, mulai dari sekarang, kita rajin memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Sampai jumpa. Hello everyone! Welcome back to Wise Word with me, Joanne. Today, we're going to learn about a very important word, which is worship. Can you say it with me? So, the word worship is spelled W-O-R-S-H-I-P. Worship in Bahasa means menyembah Allah. Do you know what worship means? Let me explain it to you in a simple way. So, worship is a way we show love, respect, and honor to someone very special. And who is the most special of all? That's right, God. Worshipping God means telling Him how much we love Him, thanking Him, and show Him that He is the most important of our lives. But do you know how we worship God? Let me tell you some simple and beautiful ways. First, we can worship God by singing. Have you ever sung a song about God? When we sing happily to Him, it makes Him very happy. It doesn't matter how our voice sounds. What matters is that we sing with love. Second, we worship God when we pray. Prayer is talking to God. We can tell Him, "I love you, God. Thank you, God," and even share our feelings with Him. He is always listening. And third, we can worship God by obeying Him. When we are kind to others, listen to our parents, and share with friends, we show God that we love Him. Worship is not just words, it is also our actions. So, worship means loving God with all of our hearts, words, and actions. Let's always worship God because He loves us so much. That's it for today. See you in the next episode. Bye! Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk menyembah Tuhan dalam segala hal. Mari kita lihat kisah dalam Alkitab di mana Yesus dielulukan masuk ke Yerusalem. Dalam Matius 21 ayat 8 dan 9 dikatakan, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan dan pula memotong ranting-ranting dari pohon-pohon ranting-ranting yang menyebar di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya di belakangnya berseru, katanya,
Hosana bagi anak Daud. Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bayangkan betapa meriahnya momen saat itu. Mereka menyambut Yesus dengan sukacita dan penghormatan. Kisah Alkitab ini mengajarkan satu hal yang penting bagi kita, bahwa menyembah Tuhan bukan saja dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana dengan anak-anak kita? Ajarkan anak-anak kita untuk bisa memuji Tuhan dengan tulus hati. Seperti orang menyebutkan Hosana, anak-anak pun dapat memuji Tuhan dengan doa dan nyanyian. Ajarlah mereka untuk bersyukur, mengucapkan kata, "Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik." Lalu, ajarkan kepada mereka untuk menyembah bisa dalam segala hal, seperti mengajarkan mereka untuk menghormati orang tua dan membantu orang tua dan membantu orang-orang yang memerlukan. Semua itu dilakukan dengan penuh kasih. Kemudian, ajarkan mereka untuk menghormati dan mengasihi samanya, seperti orang yang rendah hati dan tidak sombong, dan mengasihi sesamanya. Dan ajarkan anak-anak kita untuk selalu mengasihi orang yang ada di sekitarnya. Jadikanlah kita sebagai teladan untuk anak-anak kita. Mari kita berikan contoh membaca Alkitab yang rajin, berdoa yang rajin, dan dengan melakukan hati yang tulus. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa mari kita mengajarkan anak-anak kita untuk menyembah Tuhan dengan tidak hanya di gereja saja, tetapi juga dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam perbuatan, dalam perkataan, dan dengan mengucapkan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Kamu suka nyanyi nggak? Kak, Apa lagu rohani yang biasanya kamu sukai? seberang langit biru. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru adalah... Kamu suka nyanyi nggak? Suka. Biasanya saya suka menyanyi Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Kamu suka nyanyi nggak? Suka? Apa lagu rohani yang biasanya kamu sukai? I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kamu suka nyanyi nggak? Suka. Apa lagu rohani yang biasanya kamu sukai? Deep and wide. Deep and wide. Deep and wide. This is fountain flowing. Deep and wide. Deep and wide. Deep and wide. This is fountain flowing deep and wide. Apa yang kamu lakukan untuk memuji Tuhan selain bernyanyi? Saya suka membaca kitab. Apa hal yang kamu lakukan untuk memuji Tuhan selain bernyanyi? Berdoa dan membaca Alkitab. Apa hal yang kamu lakukan untuk memuji Tuhan selain bernyanyi? Berbakti. Apa hal yang kamu lakukan untuk memuji Tuhan selain bernyanyi?
Beribadah. Membaca Alkitab dan beribadah.